Hai guys, welcome to the first ever The Super Cuan Show. Gue Alvin sebagai founder dari Super Cuan Saham, investor dan content creator juga. Kali ini gue ditemenin sama anggota tim gue yaitu Adit. Halo guys, gue Adit. Iya, jadi di show ini itu basically kita akan bahas anything related to finance, investment, dan kita bahas soal market dan semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ada. Yang teman-teman berikan maupun lewat DM atau lewat komen itu kita akan coba jawab gitu ya. Mungkin sebelum itu ya Dit, gue mau terima kasih dulu sama Stockbit nih udah minjemin tempat buat kita. Jadi Stockbit ini salah satu partner gue yang kita udah kerja sama lama lah. Kurang lebih dari awal gue buat konten itu di 2021 ya kalau nggak salah. Wah, itu, mantap banget. Yang pertama endorse gue itu Bibit gitu kan. Oke. Dan sekarang Bibit kan jadi part of Stockbit gitu Benar. sih. So ya. Jadi huge shout out buat Stockbit dan Bibit ya Yes. kali ini. Oke. Mungkin kita bakal masuk ke topik pertama yang banyak banget ditanyain sama teman-teman kali ya. Mungkin kayak ada apa sih dengan saham Big Banks kayak ini tuh jadi hot topics yang menyala banget nih belakangan ini dan paling banyak ditanyain sama follower Super Cuan juga. Dan memang kalau kita lihat Big Banks tuh mungkin salah satu jadi top losers ya year to date di tahun ini nih. Mungkin kayak kita dari semua Big Banks, BBCA, BBRI, apapun kayaknya udah drawdown-nya tahun ini udah cukup banyak ya. Mungkin kita masuk pertanyaan pertama nih dari username Effendi Henry. Mau nanya nih, apakah saham perbankan sudah tidak bisa diandalkan lagi? Waduh, gimana tuh pandangannya Alvin? Ya kalau kita lihat performance saham bank itu pastinya kurang bagus ya selama beberapa tahun terakhir. Tapi ya terkadang gini lah, maksudnya namanya saham itu pasti terkadang selama beberapa waktu itu ada sektor yang performanya itu pasti kurang bagus. Ya makanya balik lagi, gimana kita diversifikasi porto kita aja sih. Tapi untuk banking specifically, gue malah lihat sebenarnya sekarang itu potensi yang bagus buat kita mulai koleksi saham banking gitu ya. Kenapa tuh? Karena ya valuasinya udah murah banget kan. I see. Jadi banyak bank itu sangat murah lah valuasinya. Mungkin kalau lu bisa lihat data BBCA aja, I think Kita lihat BBCA kali ya. secara PE ratio, price to earning ratio, BBCA ini udah di titik terendahnya selama mungkin 10 tahun terakhir kalau nggak salah. Jadi bahkan valuasinya itu lebih murah dari waktu COVID. Oke, gitu kan. coba kita lihat ya PE-nya BBCA. Tapi ya balik lagi gue nggak ngomongin ke teman-teman, wah ambil semua, maksudnya di portonya isinya sambang doang gitu ya, karena sekarang sambang lagi murah ya, bukan gitu juga. Kita tetap harus ngatur porto kita. Nah, iya kan? Iya benar. Jadi 16 ini bisa dibilang itu sangat murah bagi BBCA. Coba kita Mungkin cari kalau- main-nya kali ya. Kalau 5 lu tahun lihat terakhir. coba mungkin time frame-nya lu extend 10 tahun. Nah, kita masih paling murah. Oh iya, Jadi benar. poin sekarang ini adalah valuasi termurah dari Bank BCA. Bahkan lebih rendah dari 2016-2017. Yes, dan Iya. jelas lebih rendah daripada itu kan di 2020 kan lu lihat ada semacam jurang gitu kan. Bener. Nah, itu karena Covid kan. 20. Which is ya kalau PE ratio-nya let's say bisa ke normalize di anggap aja rata-rata selama 10 tahun terakhir, kalau sekilas lihat dari chart ini aja mungkin rata-ratanya bisa di 22-an ya. 22, bener. Gitu kan. Itu upside-nya kan udah lumayan Iya, sebenarnya. benar. Tapi untuk going forward sebenarnya menurut lo apa sih yang bakal ngedrive saham banking ini bisa diapresiasi lagi oleh market gitu ya? Yang pertama pasti foreign inflow, karena kan ya lu tau lah masyarakat kita ini duitnya di pasar saham sedikit. Pertama yang invest saham sedikit, terus kan duitnya di pasar saham itu kan juga sedikit kan. Iya. Jadi ya memang harus ada dorongan asing, dan kalaupun yang duitnya sedikit ini pada invest kan sekarang kan larinya ke saham-saham yang tren, Nah, kayak I see. yang gorengan. Ya tanda kutip ya, Iya. gorengan gitu kan. Apalagi Big Bang sih salah satu highest market cap dulu ya sebelum sekarang ya. Pasti kalau foreign udah info lagi ke Indonesia mungkin Big Bang sih salah satu alternatif utama yang bakal mereka beli juga ya. Iya pasti, apalagi kan BBCA kan market cap-nya salah satu yang terbesar gitu sih. Dan mungkin ke depannya Big Banks ini mungkin kita secara capital gain kita nggak bakal bisa lihat capital gain yang terlalu besar. Karena sekarang kan menurut gua permainannya itu lebih ke dividen. Ah, I see. Kalau lu lihat dividen saham BCA itu naik loh.
Mungkin di sini bisa lihat Coba juga. kita cari. Oh iya, dividend yield-nya hampir 4% ya. Yes, kalau lu scroll tuh ke tahun-tahun sebelumnya itu kan naik terus tuh. Nah, itu tahun berapa tuh? Dari 2023 kan 2,67. Iya. Yieldnya naik terus gitu kan. Iya. Jadi capital gain semakin sedikit, tapi dividen yield Juga semakin semakin naik, gitu kan. benar. Jadi sebenarnya sama aja gitu kan. Dikompensate dari dividen yang kita Cuman dapat juga kan. yang orang nggak lihat itu kadang kan, wah ini saham big banks jeblok terus gitu Iya. kan. Padahal kan ya dapat dividen Benar. gitu. Ya kita hitungannya harusnya masih untung. Kecuali kita beli banget di harganya di pucuk gitu ya. Kita beli BBCA di 11.000 atau di 10.500. Kita beli BBRI di berapa tuh kemarin puncaknya? 4 ribuan juga. Ya itu ya kita masih rugi Iya, gitu benar. kan. Tapi kalau kita kemarin accumulate di harga bagus, ya hitung sama dividennya kita masih hitung lumayan sebenarnya. Untung lumayan. Ya. Bener banget. Mungkin nanya selanjutnya nih, masih seputar big banks, tapi ada yang tanya nih, kok gimana ya prospek saham BBRI untuk long term? Saya ada beberapa lot di harga 3.900 katanya. Sekarang berapa emang harganya? Coba kita cek ya, BBRI. Oh ya sebenarnya not too bad ya average-nya dia ya. Kan kalau nggak salah mungkin hampir sampai 5.000 ya BBRI ya atau lebih ya kemarin ya. Coba last 3 years. Oh iya gitu. 6.000 malah. Wah 6.000. 6.000. Wow. I think 3.900 sih harga yang bagus ya sebenarnya. Tapi ya balik lagi kalau gue pribadi di portofolio gue nggak ada saham BBRI. Oh kenapa tuh? Kenapa tuh ngambil BBRI? Maksudnya karena since UMKM itu kan kurang lebih penopang ekonomi kita ya, kayak 60% GDP itu dari MSMI, dari UMKM di Indonesia. Lu sendiri kenapa nggak tertarik nih ngambil BBRI nih? Kayak karena simply udah ada bank lain sih, gitu kan. Dan gue memang limit exposure ke bank itu mungkin di Porto itu sekitar 25-30% gitu sih. Jadi lu emang diversifikasi ke banyak sektor lain ya? Iya, jadi makanya kan kalau lo lihat performance Porto yang gue share di Super Cuan Saham itu kan kita masih bagus kan. Meskipun banking jeblok banget selama beberapa waktu terakhir. Karena ya gue banyak saham lainnya yang naik juga gitu sih. Jadi nge-compensate juga drawdown dari saham-saham banking ya? Yes. Tapi belum menjawab pertanyaan nih dari Kak Arif _Ido. Kalau prospeknya untuk long term menurut lu gimana nih? Hold BBRI? Ya kalau balik lagi, kalau itu gue sih ada preferensi lain ya kalau untuk saham bank. Cuman ya prospeknya ke depan ya gue nggak tahu juga karena gue belum mempelajari secara detail. But I can say mungkin di harga sekarang harganya cukup oke. Itu aja sih. Oke. Jadi dengan average 3.900 berarti nggak terlalu jauh juga dari harga sekarang di 3.690 ya. Benar. Harusnya itu harga yang cukup bagus, apalagi tadi peaknya ada di 6.000-an ya. Yes. Oke. Nah lanjut lagi, ini since banyak banget yang nanya banking, jadi kita bakal banyak discuss tentang banking dulu nih. Kayaknya emang investor retail Indonesia juga kayaknya banyak yang hold banking nih kayaknya. Dari Azur_Prince, ada isu fund manager mau buang big banks, apa benar katanya? Siapa fund manager? Ya kan kalau kita ngomongin dana-dana institusi ya jelas kan kalau kebanyakan dana foreign di situ kan ya institutional money kan. Yaitu ya mereka udah buangin dari kapan hari gitu kan. Makanya harganya turun ya karena mereka exit dari big banks ini ya. Yes. Benar, terutama foreign pasti ya. Cuma kita investor kan pasti harus looking forward ya, dan seperti tadi lu bilang juga sebenarnya harga sekarang udah cukup atraktif. Iya, jadi jangan kayak wah ntar kalau turun lagi gimana, kalau ini gimana. Kalau gue sih mikirnya kita nggak akan bisa 100% benar. Yang penting kita beli di harga bagus ya udah kita tinggal aja. Kecuali nih kita beli di harga bagus, terus fundamentalnya ternyata ke depannya jadi jelek. Nah, ya itu kita harus mau nggak mau ya kalau kita disiplin kan kita harus cut loss. Bener banget. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih seputar big banks. Ini cukup menarik nih. Saham 4 big bank saya udah rugi 20-30%-an. Harus biarin aja atau mana yang perlu di cut loss? Berarti dia ada big banks dia accumulate semua nih. Gak cuma 1 atau 2. Mungkin let's say BBCA, BBRI dia ambil semua nih. Big bank sih ya berarti ngambil semua dong gitu. 4 dari 5 big bank sih ambil semua nih. Menurut lo gimana nih? Ya kalau gue pribadi ya ini sebenarnya porto gue itu gue share juga di supercuansaham.id ya, teman-teman mungkin bisa cek juga. Big banks itu gue cuman punya 2 sih, dan itu bukan alokasi yang terbanyak. Jadi ada satu bank yang
mungkin belum termasuk big banks ya. Hmm. Itu yang alokasinya paling banyak. Itu Hmm. sih. Dan ini cukup kuat sebenarnya harganya. Jadi kemarin bank-bank pada hancur, yang ini tuh tetap bertahan. Ya Oh, mungkin satu saham small cap yang iya, lu mungkin punya nggak ini tahu di nih Moto. teman-teman, kalau tahu mungkin bisa komen ya. Cuman ya rahasia lah. Yang join aja yang boleh lihat. Ya itu tadi ya, jangan, karena yang gue lihat nih kadang orang DM gue ya tanya, saham big banks gue turun, terus gue tanya, oh ya gue tanya isi portonya itu apa aja, isinya itu cuman Big banks big doang. banks doang gitu lah. Ya bahaya dong gitu Iya. kan kalau lu naruh semua porto lu di satu sektor gitu kan. Jadi mungkin ini berlaku juga kayak orang yang mungkin aliran lain ya, mungkin yang suka saham-saham hype gitu kan, isi portonya saham-saham hype semua. Nah, wah ini kalau saham-saham hype ini mungkin dalam tekan tanda kutip gorengan ini lagi turun, wah ya hancur dong porto lu, ya kan? Ya dana langsung ketarik semua portonya. Iya, jadi kalau gue pribadi, gue itu ada saham banking, ada saham consumer goods, ada saham yang aneh-aneh yang orang nggak pernah dengar juga mungkin ada gitu sih. Jadi combination lah. Jadi ingat kuncinya selalu diversifikasi. Jadi dan diversifikasi itu bukan sahamnya doang ya, tapi lebih ke sektoral. Bener. Karena kalau diversifikasi saham, misalnya beli big banks, empat-empatnya beda saham nih, tapi sebenarnya karakter bisnisnya, karakter industrinya harusnya kurang lebih sama ya, walaupun mungkin target marketnya ada yang beda-beda ya. Benar, iya. Oke, nah tapi kalau biarin aja atau ada yang perlu di cut loss, mungkin itu keputusan pribadi ya. Cuma tadi kalau view dari lo adalah harus diversifikasi bener ya. Iya, kalau sekarang isinya big bang doang ya, gue akan cut loss beberapa dan mungkin pindah ke yang lain. Balik lagi, not financial advice ya. Benar. Nah, mungkin spill dikit nih. Tadi kenapa lu ada memutuskan buat ambil satu juga saham banks yang small cap dan nggak naruh di big banks doang? Sebenarnya menurut lu potensinya tuh gimana sih? Balik lagi karena small cap ini kan pertama potensi dia untuk grow kan pasti lebih gede ya. Karena kan ya lu masih kecil gitu kan, potensi gede ya otomatis untuk menjadi besar kan lebih gede juga kan. Dan biasa bank yang small cap ini malah valuasinya itu lebih murah daripada bank yang gede-gede iya bener, gitu. Bener sih. Jadi ya menarik sih. Bener. Karena ya big banks tuh pada dasarnya pasti akan divaluasi lebih premium juga ya, karena mereka sudah mature, pasti market share-nya juga jauh lebih besar ya. Yes. Nah, oke. Nah, mungkin itu aja nih. Kita bakal bahas saham bank sudah cukup. Kalau nggak nanti seharian kita bisa bahas bank terus dari pertanyaan yang masuk. Nah, selanjutnya yang juga pasti jadi pikiran investor Indonesia nih selama seminggu terakhir, karena ISG merah banget di minggu lalu. Pasti mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin sampai nggak bisa tidur nih. Kayak kali ini mungkin kita bakal bahas kayak top 10 market cap di Indonesia juga sekarang udah shifting ya. Mungkin tadi dari saham big bank saya mungkin sekarang agak shifting ke beberapa saham-saham konglo gitu ya. Dan follower Super Cuan juga ternyata banyak yang tanya ini. Mungkin pertama kali kayak dari Zikri Sana katanya. Beberapa hari ini ISG turun dan emas naik. Masih aman nggak nyimpen porto Indo katanya? Ya aman atau enggak kan tergantung isi porto lu gimana. Iya kan? Kalau isi portonya kita beli saham yang kita nggak tahu bagus atau enggak gitu kan, ya kan nggak aman jadinya gitu kan. Ya, balik lagi aman enggak itu tergantung. Tapi ya di ISG memang sudah naik, tapi ya itu banyak perusahaan kita ini masih murah-murah karena memang kenaikan kan banyak dari kenaikan IHSG ini selama beberapa bulan terakhir ini kan cuma didorong beberapa saham konglomerasi itu kan sebenarnya kan. Dan masih banyak yang belum naik gitu. Kalau kita take out saham-saham konglomerasi itu, gua rasa IHSG mungkin nggak tahu ya 7.000 aja mungkin lebih susah ya nyampe ya. Gitu sih. So tergantung. Nah balik lagi kalau gold memang naik cukup bagus ya. Tapi ya teman-teman tetap harus ngerti resikonya bahwa gold ini tuh aset yang bisa sangat volatile gitu kan. Kalau lu lihat historical chart aja, mungkin kita bisa liatin ya chartnya gold ya. Karena banyak pertanyaan soal gold juga kan ya, kalau nggak salah. Itu dia bisa cukup volatile. Dia bisa kayak 5 tahun itu turun. Nah, lu kuat nggak gitu? Kalau lu beli di harga pucuk, bakal kuat mental nggak? Misal ntar dia turun selama 5 tahun ke depan, gitu sih.
I think most people kalau mereka beli dengan alasan FOMO, ya nggak kuat biasanya. Coba kita cari dulu ya buat gold. Memang tahun ini gold aja udah mungkin naik 50%-an ya gold sendiri di tahun ini. Kalau saham-saham gold gimana nih yang masih related nih? Ya pasti mostly naik juga ya, karena kan ya kalau barang yang dia jual naik harganya kan ya labanya naik gitu kan, cost-nya mereka kan nggak nambah. Tapi Super Cuan sempat ada ambil momentum dari saham gold juga nggak? Ada sempat, tapi kita sudah completely out sih, udah take profit satu saham. Itu dulu ambilnya kenapa tuh? Karena ya waktu itu gold memang lagi udah naik sih waktu itu, udah naik, cuman belum terlalu naik gitu kan, dan kita lihat emiten ini murah harganya gitu. I see. Tapi udah completely take profit. Iya. Berarti lu berpikir Ya mungkin kita spill aja ya, sudah take profit ya. Ya emitennya Harta Dinata waktu itu. Oke. Harta Dinata tadi ada apa dengan HRTA berarti ya dikira. Iya itu karena waktu kita pick up itu harganya masih sangat murah ya. Jadi kita udah beggar sih. Udah beggar dari HRTA. Udah beggar. Cuman ya HRTA harganya udah 1.300 juga. Nah itu kalau memang kita nggak take profit sampai sekarang mungkin udah satu setengah. Oh enggak, belum sampai. 1,5 sampai 2,5 2,5 sampai 3 kali lipat mungkin. Cuman ya balik lagi di pasar saham kan kita nggak akan bisa timing the market perfectly kan. Bener banget. Mending kita take profit, kita mainin cuan dulu, dan ya udah dari situ kita cari opportunity lain. Gitu. Nah ini kalau lu lihat chart di gold kan, mungkin lu agak zoom out di situ di 2010 tuh. Kita bisa lihat kan puncaknya itu di berapa tuh? Di 2012 ya. Iya. Sekitar 2012, 2011 kan. 1.800-an ya harganya. Dan puncak itu nggak ditembus lagi sampai di berapa tuh? 2024. Oh enggak, itu sebelumnya udah ditembus tuh. 2020. Nah, ya. Jadi dia berapa tahun tuh? 8 tahun. Nah, 8 tahun. Stagnan di bawah ini drawdown-nya juga 50% nih dari 2012 sampai bottoming di 2016 tuh 1.000. Ya, drawdown-nya kurang lebih 50%. Iya, dan ini resiko yang lu harus bisa terima kalau memang lu investasi gold dan lu belinya di harga tinggi. Bukan berarti nggak bisa turun ya. Iya, bukan berarti dia bakal naik terus. Dan apakah lu ready dengan drawdown-nya yang kita nggak tahu kapan ya. Dan bisa mungkin 5 tahun, 3 tahun, bisa kayak ini juga 8 tahun gitu kan. Bener. So, lu kalau beli di 1.800 ini, lu nunggu 8 tahun nih baru BEP lagi ya. Gue yakin orang yang beli di harga segitu pasti sudah cut loss. Iya bener. Dan mereka nggak, ya udah sampai sekarang miss opportunity. Nah balik lagi, kecuali lu di tahun 2010 ya, beli gold dengan alasan memang investasi yang time frame-nya sangat panjang. Ya sekarang kan masih aman. Bener. Ya kan? Tapi balik lagi, most people gua rasa mentalnya akan nggak cukup. Mungkin lihat emasnya 2 tahun berturut-turut turun aja, aduh udahlah jual lah. Iya, apalagi ini di bawah turun 8 tahun ya. Iya. Belum balik modal. Oke, jadi ya semua investasi pasti ada resikonya ya, termasuk gold. Dan kalau pertanyaannya apakah aman ya, tadi balik lagi isi portonya apa aja gitu. Iya, dan ya kalau gua sih maunya gua beli di harga yang bagus gitu. Kalau teman-teman mau dibeli yang di harga agak mahal ya terserah lagi. Cuman ya balik lagi itu tahu resikonya dan harus siap kalau harganya turun banyak gitulah. Oke, I see. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari username Koisinaga. Dari Zikri Sana. Koisinaga dulu nih. Bahas kekuatan fundamental saham-saham yang listing di Super Cuan Indo Mas. Gak cukup lanjut PM. Oh, kayaknya dia nanya gak cukup pertanyaan nih di question box ini, tapi gak apa-apa. Mungkin baseline-nya adalah bahas kekuatan fundamental saham-saham yang listing di porto kita di Super Cuan Saham. Kira-kira lu pemilihannya kayak gimana dan mungkin performance-nya selama ISG lagi turun nih kayak gimana nih? Mungkin kita ada kok itu yang slides yang bagian performance. Oke. Mungkin bisa lu tunjukin, Dit. Nah, kita cukup bagus sebenarnya performance-nya ya. Memang selama beberapa bulan terakhir ini performance kita agak ketinggalan ya, karena kan memang beberapa bulan terakhir yang mendorong kenaikan ISG itu adalah
saham-saham konglomerasi itu kan yang memang secara valuasi itu sudah gak make sense ya. Dan mungkin itu di luar prinsip kita juga lah. Karena kalau saham harganya sudah terlalu mahal itu biasa kita udah nggak pick up gitu. Tapi bukan berarti kita nggak melihat story juga ya. Kita cuma melihat laporan keuangan ya. Ada saham-saham yang menarik yang kita pick up juga gitu kan. Yang dia punya story menarik, punyanya konglomerasi juga gitu. Tapi kita pick up gitu. Tapi ya balik lagi kita cari yang harganya belum terapresiasi banyak gitu sih. I see. Kalau fundamental dari mungkin saham-saham lain yang nggak related sama Konglo tapi yang ada di portofolio Supercuan itu kurang lebih tesisnya kayak gimana sih untuk dibeli? Base kita itu memang value investing ya, tapi gue lebih ke value investing yang nggak terlalu cari saham yang murah banget gitu sih. Jadi valuasi is not everything. Oke. So kita juga lihat bisnisnya kalau memang growth-nya cepat, karena kan valuasi is a part of growth kan. Kalau growth lu lambat ya wajar valuasi lu murah dong gitu kan. Kalau growth lu bagus banget ya wajar juga valuasi lu mahal gitu kan. So kita harus lihat dua-duanya gitu. Dan nggak bisa dipisahin ya, salah satu growth aja atau valuasinya murah aja ya. Iya. Jadi memang kalau di Porto sih gue pertama lihat bisnisnya gitu kan. Apakah dia growing, dan gue juga coba mungkin kalau dia ada produk, coba pakai produknya gitu kan. Pakai aplikasinya, pakai mungkin kalau dia consumer goods, cobain makanannya nih beneran enak nggak gitu kan. Dan gimana barang-barangnya disebarin di supermarket gitu misalnya. So gitu. Jadi benar-benar invest saham itu seperti kita punya bisnis, yes, right. Nah terus dari Kak Jessica Lawrence 88 nih, IHSG turun, apakah ini akan lanjut koreksi atau rebound? Ini masih cycle bullish saham Konglo nggak katanya? Nah balik lagi kalau hal-hal seperti itu nggak ada yang bisa prediksi gitu sih. Cuman di kita di Supercuan Saham, gue itu fokusnya ke mau market geraknya segimanapun, ya kita tetap coba outperform itu gitu kan. Jadi ya gue nggak pindah-pindahin duit seperti itu sih, kayak oh ini waktunya saham Konglo gitu kan, ya udah berarti masukin semua duit ke situ. Itu kan kita banyak unsur nebak-nebakannya gitu ya. Jadi ya enggak lah. Karena dari awal pun sebenarnya portfolio juga udah cukup terdiversifikasi ya. Iya. Tadi nggak cuma dari satu sektor doang, udah ada sektor lain ya. Jadi harusnya dalam setiap rotasi pasar itu momentumnya juga udah ke capture juga ya. Benar, yes. Oke. Ini masih related sama market nih. Cuman lebih ke gimana caranya kita as a investor itu bisa navigate kondisi pasar yang saat ini, yang mungkin rotasinya lagi banyak saham-saham Konglo, terus IHSG juga mungkin lagi nggak terlalu perform seminggu ke belakang. Walau hari ini kayak dibuka hijau ya, cuma kayak minggu lalu udah cukup gonjang-ganjing juga tuh. Mungkin kayak ini pertanyaan dari Dapa Pape, masih related juga sama saham Konglo. Dia nanya apakah saham Konglo ke depannya masih akan tetap eksis? Menurut lu gimana nih? Ya, this is very good question sih. Karena kalau kita ngomongin saham Konglo ya, itu identik dengan valuasinya yang mahal kan. Nah, valuasi yang mahal. Tapi gue nggak tahu ya apakah saham-saham Konglo ini itu sama dengan saham-saham yang memang valuasinya mahal di tahun-tahun sebelumnya dan akhirnya jeblok parah gitu kan. Ya kan kita lihat gimana nasibnya saham seperti Arto, digital bank itu kan turunnya parah banget kan. Sekarang itu benar-benar value-nya mungkin dari all time high-nya mungkin udah minus 80% lebih ya. So balik lagi apakah saham-saham Konglo sekarang bakal berakhir seperti itu ya gue nggak tahu jujur gitu kan. Cuma kita sebagai investor anticipate gimana tuh kira-kira? Apakah kita mungkin since sekarang valuasinya juga mungkin kita bisa agree sebenarnya udah sangat mahal ya untuk mostly saham. Apakah mungkin kita harus mulai mungkin investor-investor juga yang nggak ngikutin porto Supercuan, apakah harus mulai rotate? Apakah mulai ambil cash atau menurut lu gimana nih? Kalau gue ya invest di perusahaan bagus gitu aja simpelnya. Dan kita coba mungkin kalau
masalah sektor gue nggak terlalu ya, karena gue yakin setiap sektor itu pasti ada winner. Jadi meskipun sektornya itu sejelek apapun, itu pasti ada winner dah, kecuali memang sektornya udah parah banget ya. Ini benar-benar jelek, kayak kita udah nggak bisa cuan dari sini. Ya penerbangan itu kan memang lu mau saham penerbangan di Indo atau di US itu nggak ada yang making money. Iya benar. Dan return on capitalnya itu kecil banget. Jadi ya memang mungkin the nature of the industry itu memang sangat susah gitu kan. Dan kita bisa lihat juga mungkin rokok ya selama 10 tahun terakhir itu kan jelek banget. Karena memang ya secara regulation dari pemerintah kita nggak mau orang rokok gitu ya. Gimana saham rokok bisa naik gitu kan kalau cukainya tinggi gitu kan. So ya. Tapi nyambung tentang rokok nih. Ini ada menarik yang cukup ngegerakin saham-saham rokok juga mungkin bulan kemarin ya. Dan akhirnya Pak Purbaya tuh baru ketemu sama asosiasi dan akhirnya memutuskan tahun 2026 itu tidak akan ada kenaikan cukai rokok. Tapi bukan penurunan ya, hanya tidak akan naik. Menurut lo gimana nih ke depan? I think it's a first step sih. First step mungkin kan kalau kita mau turun itu kan harus dari nggak naik dulu. Ya harus sideways dulu ya. Iya kan. Harus sideways dulu. Kalau naik terus kan berarti kayak ibarat lu suku bunga. Ya. Suku bunga kalau dinaikin terus ya saham-saham jeblok gitu kan. Nah tapi begitu suku bunga udah nggak dinaikin, orang langsung pikirannya berubah, shifting. Apakah bakal turun gitu kan. Jadi memang nggak naik kan first step towards bisa turun gitu sih. Nah, balik lagi ini gue nggak bisa baca pikiran pemerintah ya, tapi ya ini oke lah. Dan mungkin dengan valuasi saham-saham rokok sekarang yang udah kegerus parah banget, itu bisa jadi opportunity. Mungkin itu juga harus pantau juga gimana kinerja pemerintah basmi rokok-rokok ilegal juga ya, karena at the end of the day kalau cukainya nggak naik tapi perusahaan rokok ini justru competingnya itu bukan on each other tapi sama rokok ilegal kan PR juga ya, itu kan nge-gross market share. Iya, ini challenge-nya memang industri rokok ini banyak banget. Rokok ilegal, terus udah masyarakat yang memang secara dari pemerintah itu kan nggak mau kan pemerintah ini orang-orang kita itu ngerokok gitu kan, karena rokok nggak sehat gitu kan. Oke. Ini menarik, kita tunggu mungkin dalam beberapa tahun ke depan apakah pemerintah juga akan konsisten sama kebijakan mereka ya. Oke. Nah, selanjutnya dari Ahmad Kevin, ini juga trending topics nih. Pak Purbaya sempat singgung saham gorengan. Pendapatnya Alvin gimana nih? Itu gue nggak tahu ya. Cuman apakah di kewenangannya Pak Purbaya juga? Tapi kan at least dia bantu ngangkat isu ini ya. Memang ya di bursa kita ini banyak transaksi-transaksi yang atau pergerakan-pergerakan saham yang memang mungkin nggak wajar ya, gitu sih. Lah ini balik lagi gimana gitu kan? Mungkin ini kaitannya dengan perlindungan investor juga kan. Apalagi kalau kita lihat rata-rata investor saham di Indonesia ini mungkin kurang educated ya dalam kalau mereka melakukan investment decision gitu kan. Kadang kan beli karena ya ini sahamnya hype, tanya belinya kenapa nggak tahu gitu kan, karena hype aja gitu kan. Dan ini kan akhirnya environment seperti ini itu kan bisa membuat situasi di mana ya udah saham-saham yang naik itu saham-saham yang hype gitu kan. Dan mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan retail itu kan. Jadi kayak ya udah ini kita listing IPO tujuan kita bukan buat untuk bisnis gitu ya. Iya, bukan untuk ekspansi bisnis, tapi kita goreng harga saham, retail partisipasi semua gitu kan. Mungkin ntar begitu sudah cukup, ya udah kita mulai kikis sahamnya gitu kan. Dan ya ngerampok duit mereka juga gitu kan. Iya. Jadi Tian mungkin apakah akan ada? Kayaknya pasti akan tetap ada ya. Cuma gimana cara kita sebagai investor bisa lebih mengedukasi juga kayak gimana kita beli saham itu harus ada analisisnya, dan saham kan nggak akan terus-menerus naik, pasti ada risiko juga ya. Kita harus lebih aware aja kali ya. Dan makanya kenapa di Sepercuan juga lo kalau milih saham tuh pasti based on bisnisnya gimana kan, dan juga valuasinya gimana gitu. Iya. Yes. Itu yang akan pada akhirnya meminimalisir resiko juga. Yep. Oke. Terus, nah ini ada yang menarik juga nih, dan mungkin kayaknya banyak
anak-anak muda Gen Z ini yang mikir kurang lebih sama nih. Dari Kefrasa_12. Kok bagi cara sabar di investasi buat long term supaya nggak kegoda buat kaya cepat katanya. Menurut lu gimana nih? Em, iya, kalau gimana ya, kalau kita ngarepin kaya cepat dari investasi itu susah memang. Ya pertama Hmm, modal kita harus gede kan, kalau hmm, mau cuan gede. hmm. Tapi kalau modal kita dari awal udah gede berarti udah kaya dong, ya kan? Bener, bener, So, bener. Bener. em, yang gue lihat ini memang kadang itu orang bisa jackpot gitu Hmm, kan. Jadi orang yang main alin-alinan, orang yang dia nggak diversifikasi sama hmm, sekali, dia tembak satu saham, hmm, gitu bisa aja dia merubah cuman jutaan jadi miliaran, hmm, possible. hmm, Cuman chance-nya itu kecil hmm, gitu loh. Dan menurut gua, kalau gua sih suka cara yang lebih pasti gitu kan. hmm, Gimana kita kaya dari investasi dengan pasti ya pertama kita perlu waktu gitu kan. hmm. Kan dengan waktu kita bisa Compounding. compound Hmm, ya, porto kita bisa compounding. hmm, Dan kita perlu apa? Pastinya kita perlu above average return hmm, gitu ya. Ya kita harus kalahin indeks hmm. gitu sih. Otherwise kita beli aja reksadana indeks ya. Atau ya bahkan kalau kita ngomongin saham Indonesia mungkin ISG itu performanya lebih jelek daripada obligasi Obligasi. gitu atau bahkan mungkin hampir sama kayak deposito kali Oke. ya. So ya itu kita harus beat the index gitu. Hmm, Dan kalau kita lakuin dua hal ini hmm, dan kita lakuin secara konsisten hmm, bakal nggak kerasa juga sih hmm, gitu kan. Karena 20% compounding aja hmm. it's a big number Iya, kalau kita udah invest misal 10 tahun iya. gitu. Jadi ya nggak ada kata kayak cepet dari Dari investasi. investasi, semua butuh proses. Tapi kalau mau kaya dari investasi ya sangat bisa gitu kan. Hmm. Kita pelan-pelan aja. Yang penting harus konsisten dan Yes. investasinya pun harus konsisten. Jangan Iya, setahun benar. investasi, tahun depan nggak Iya, investasi jangan lagi gitu. iya gitu kan. Kayak itu yang ya kapan kayanya gitu kan. Hmm. Atau ya balik lagi kalau invest yang saham-saham beresiko, alin-alinan bisa kayak cepet tapi jatuhnya bisa Lebih cepet cepat juga juga, bener. gitu. Yang pada So, akhirnya uang yang dikumpulin malah kalau iya. malah habis lagi gitu Iya, kasarnya. lebih banyak yang rungkat lah Iya, dari investasi ngawuran alin-alinan daripada yang untung. iya. Cuman yang untung kan kita lihat di sosmed jadinya kan. Wah, ini cuman ini. Ya itu cuman satu di antara Iya. seribuan gitu Bukan sih. nggak mungkin, Bukan tapi nggak mungkin, bukan nggak bener. mungkin. Ya, Tapi beresiko juga dan mungkin yes. hanya 0, sekian persen ya yang bisa Ya, kayak gitu. kalau mau dicoba ya silahkan coba gitu kan. At your own risk ya tentunya Ya, ya. Oke, gini, jadi inget kalau mau kaya dari investasi pastinya harus konsisten, cuman nggak bisa cepat juga ya, karena pasti kita harus bisa compound secara konsisten dengan jangka waktu yang cukup panjang, dan yang pasti mungkin kita juga bisa ningkatin nominal yang kita investasiin juga ya, mungkin kita nah, tambah penghasilan ya. juga dan lain-lain ya. Nah, ya itu penting juga kalau mungkin penghasilan kita sedikit ya kan susah juga tuh, ya kan. Jadi memang kita harus ya nominal itu harus cukup besar sih Iya. kalau mau porto kita ini misal miliaran itu kan nggak mungkin porto kita miliaran dari mungkin sekarang penghasilan kita cuma 5 juta per bulan atau dulu-dulu itu ya udah gajinya segitu-segitu aja punya porto miliaran kan Iya, susah bener. itu sih. Bener. Oke, mungkin itu aja nih buat yang segmen kali ini kita udah bahas banyak banget dari mulai kondisi pasar saat ini dan ya gimana cara kita tuh bisa bisa navigate market ya. Ya intinya tadi kurang lebih kita harus konsisten dalam jangka panjang dan kita harus cari return yang above average. Yang itu tadi salah satu caranya yang dilakuin juga sama Ko Alvin di Supercuan adalah kita analisis bisnisnya, analisis prospeknya, dan cek valuasinya. Jadi kita lihat growth-nya dan valuasinya juga harus beli di harga yang cukup reasonable ya, atau bahkan di harga yang murah supaya kita bisa beat the index. Oke, mungkin buat podcast kali ini kita diskusinya kita harus cukupkan dulu. Thank you Ko Alvin udah banyak diskusi dan share-share insight buat teman-teman semua. Semoga teman-teman juga bisa banyak belajar dan kalau masih ada yang ditanyain bisa nanti drop ke Supercuan juga supaya kita bisa bahas di konten selanjutnya. Ya atau DM aja di IG @alvintanasta gitu. Oke. Thank you. Thank you.